Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 akuntansi. Berjumpa lagi bersama Ibu di pelajaran praktikum akuntansi lembaga dan instansi pemerintah. Baik anak-anak, untuk kali ini kita belajar di bab baru ya, tentang perubahan kebijakan akuntansi. Baik, untuk anak-anak sekalian, mari kita berdoa sebelum belajar. Kemudian sediakan pulpen dan buku untuk mencatat di pelajaran kita kali ini ya. Tetap semangat anak-anak mengikuti pelajaran ini ya. Perubahan kebijakan akuntansi. Pengertian daripada kebijakan akuntansi itu adalah prinsip dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian suatu laporan keuangan. Itulah dia anak-anak untuk pengertian kebijakan daripada akuntansi. Kemudian dasar perubahan kebijakan akuntansi itu ada dua ya anak-anak. Yang pertama adalah diwajibkan penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda oleh peraturan, perundangan atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Dan yang kedua adalah bahwa diperkirakan ya bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan. Nah, itulah dia untuk dasar perubahan daripada kebijakan akuntansi. Kemudian ada perubahan kebijakan tidak mencakup hal-hal sebagai berikut. Ya, ingat, tidak mencakup ya anak-anak, itu ada dua. Yang pertama yang tidak mencakup perubahan adalah adopsi atau suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. Dan yang kedua adalah adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau tidak material. Itulah anak-anak ya. Nah, untuk timbulnya suatu kebijakan untuk relevaluasi aset ini adalah merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi yang terkait yang telah menerapkan persyaratan yang sesuai dengan atau sehubungan dengan revaluasi tersebut. Coba perhatikan sekarang untuk contoh perubahan kebijakan akuntansi ya. Ini adalah contoh perubahan kebijakan akuntansi dengan metode pencatatan penilaian persediaan. Perhatikan ini contoh soalnya ya anak-anak. Perhatikan. Oke. Kemudian pada contoh berikut ya, untuk kebijakan akuntansi pada pencatatan persediaan, di sini adalah metode periodik rata-rata tertimbang. Ini contohnya perhitungannya persediaan akhir pada contoh untuk persediaan barang. Ini perhitungannya ya, berdasarkan daripada contoh data bulan Januari, ini rata-rata per unit sama dengan 25 ya. 25 ini 925 juta dibagi 8.000 dan hasilnya adalah 5.265.625. Oke anak-anak, maka persediaan akhirnya 8.000 dikurang 6.500 dikali 5.265.625 dan persediaan akhirnya. Oke, lihat anak-anak ya. Oke anak-anak, nih mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Baik, kita lanjutkan. Perhatikan, ini adalah contoh kebijakan akuntansi yang baru. Kita perhatikan untuk buku pembantu persediaan barangnya ya, untuk data bulan Januari, Februari sampai dengan pada bulan November. Oke, ini adalah sebuah contoh untuk diperhatikan ya, dari mulai pembelian, pemakaian, dan saldonya. Ya anak-anak, ya jangan lupa dicatat ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi demikianlah untuk pelajaran hari ini. Catatannya jangan lupa dikirim sebagai bentuk bahwa kalian telah belajar. Ya, tetap semangat dan jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.